Iya, natural aja. Gue di situ ganteng nggak? Benar. Ganteng banget sumpah. Benar ya. Iya, nggak bohong gue. Bikin suara kepalamu di lantai ya. Alright, what's up guys? Welcome back to me, Change Crew di TTN. Apa itu? Tubruk teman nongkrong. Asik. Mulai obrolan raih persaudaraan. Oh gitu, pada katanya. Gitu ya? Ulangin sekali lagi. Oke. Raih obrolan? Raih obrolan. Mulai obrolan, Raih persaudaraan. Jadi bingung kan lo? Iya. Gue gangguin. Oke. Raih obrolan, salah. Mulai obrolan raih persaudaraan. Oke, siap. Alright, welcome back to me, Change Crew di TTN. Tubruk teman nongkrong. Mulai obrolan raih persaudaraan. Asik. Jadi, oke, saya aman. Oke, lanjut. Ya, jadi sekarang gue lagi sama brotherhood lah. Asik. Itu enggak, Faiz Al-Jufri, benar. Gue manggilnya brother. Brother, gue manggilnya man brother. Gitu ya? Boleh. Oke, siap. Jadi awal kita kenal mana sih? Awal kita kenal tuh dulu kita bukan sama-sama bikin. Gue lagi bantuin teman gue untuk bikin salah satu coffee shop di Kota Tangerang, dan kebetulan ada lu di situ. Oh iya. Di sebuah grup tongkrongan namanya SDD kalau nggak salah ya. Iya, seru banget sih. Gue pertama kali ketemu istilahnya, lu tuh salah satu panutan gue lah ya. Asik, boleh. Sama? Nggak bohong. Oh gitu. Nggak bohong, maksudnya serius. Karena ketika lu mau melakukan apapun tuh lu selalu all out gitu. Harus. Itu yang gue paling suka banget sama Brother F ini. Ngaco sih. Ini kayak ini aja nih. Hari ini gue minjem ini. Di setnya gila sedemikian rupa kayak gini. Nggak ada apa-apa. Ini doang adanya pohon. Enggak, ini udah gila sih. Udah macet loh pohonnya juga. Enggak, maksudnya gila di setnya. Biar niat. Kita bakar rokok dulu ya. Bokeh, boleh. Bokeh kata gue. Cut. Jangan ya, bakar rokok dulu gitu. Gue pengen nanya, ini tempat kedai shop yang istilahnya terkenal di Kota Tangerang. Amin, alhamdulillah insyaallah. Bukan amin, kalau amin tuh belum terjadi. Oh gitu. Ini udah terjadi. Udah ya, alhamdulillah ya. Berarti kalau gitu. Boleh gue sebut namanya? Boleh. Dam Social Hub. Dam Social Hub, bro. Ya, jadi kalau yang mau nongkrong tempat kopi, lu bingung mau nyari di mana, terus mau nyari tempat yang hits, Dam Social Hub itu tempatnya. Insyaallah, amin. Enggak insya Allah itu benar. Tidak, amin. Alhamdulillah kalau gitu. Kopinya oke, terus di kantong nggak bikin jebol lah. Cuman kalau udah di luar jam operasional dan bukan customer harus pakai kas polos. Oke. Biar nggak rugi. Bener, biar nggak rugi. Rugi dong. Gue pengen nanyanya gini, awal mula lu bangun ini, gue kan itu gimana ulangin? Sorry. Iya, awal mula lu bangun ini gimana? Gue tau lah, istilahnya dulu lu sebelum punya kedai kopi dulu, Oasis. Ya. Nah, dari Oasis, kalau nggak salah waktu itu ketubruk COVID ya. Ketubruk COVID, benar. Ketubruk COVID, akhirnya tutup Oasis. Sebenarnya dari Oasis juga yang gue tahu itu banyak yang pengen sponsorin gue, karena yang gue bilang tadi, all out banget kalau mengerjakan sesuatu. Udah terlihat dari situ. Oke. Dan akhirnya lu beranjak ke sini. Nah, itu gue pengen tahu awal mulanya lu bisa buka ini gimana. Sebenarnya COVID itu jadi masalah utama, of course ya. Jadi bukan cuman gua doang, bukan cuman Oasis doang. Usaha-usaha lain tuh banyak banget yang tutup karena COVID. Banyak yang gulung tikar, banyak yang meninggal segala macam, termasuk bokap gua. Gitu. Jadi di situ kondisi gua lagi magang. Ya skripsi gua udah kelar. Kata dosen pembimbing gua udah tinggal sidang doang. Tapi ada satu mata kuliah yang gua belum ambil, magang. Jadi di kampus gua itu tuh lu bisa ada mata kuliah sempro. Nah, ketika sempro lu bagus, lu bisa lanjut untuk skripsi. Nah, kebetulan gua selesainya lebih dulu, gua langsung kerjain. Jadi sama dosen pembimbing sempro gue yang kebetulan dosen pembimbing skripsi gue juga udah bisa dipakai. Lu tinggal magang doang gitu. Nah, kebetulan pada saat itu COVID ceritanya. COVID, bokap gue meninggal. Nggak ada yang menafkahi lah gue sebagai anak dan ibu gue juga. Jadi gue mikir gue agak egois kalau misalkan gue stuck di sini aja, terima keadaan aja gitu.
Jadi sebenarnya Oasis itu masalah utamanya bukan COVID, walaupun itu berdampak tapi nggak COVID. Dia tuh kemarin sempet pengen disupport sama salah satu teman gua Oke. untuk direnovasi sampai belakang. Jadi yang gue pakai tuh baru 1/5 lah dari seluruh lokasi. Oh iya, tahu gue Karena itu. bekas gudang Iya, tuh. iya, iya, tahu itu. Ya baru pakai 1/5 katanya gini, udah kita renovasi aja sampai belakang. Kan ada rooftop segala macam. Main Iya, renovasi benar. gitu. Oke boleh. Udah, long story short, gue udah ngedesain, udah bikin nama yang baru dan lain sebagainya macamnya. Udah mau jadi, gue ketemu sama teman kampus gue yang udah sekitar 3 tahunan, kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, 3 tahunan udah nggak ketemu lagi karena dia nongkrong di Oasis di masa-masa terakhir sebelum direnov. Jadi rencananya belum mau bangkrut tuh. Oh, oke, ya. Gitu. Dia datang segala macam mau bikin coffee shop juga di satu daerah yang sama, masih satu perkomplekan sekitar 100 meter dari tempat gua. 100 meter dari tempat Iya, lu. itu setelah beberapa hari ketemu akhirnya dia cerita kayak gitu. Udah kayak gitu satset dia ngobrol, akhirnya ngajak lah. Nggak lebih ke ngajak sih, dia sebenarnya pengen ngebantu gue untuk ngedesain karena ketika dia datang gue tuh lagi desain 3D, desainin dong tempat gue kayak gini segala macam bla bla bla. Udah gitu setelah ini desain dia tuh sebenarnya nggak ada konteks untuk mau ngajak bareng atau kayak gimana Awalnya. ya untuk gue bantuin desain doang dan pembangunan karena kebetulan dari gue SMP gue sering ikut bokap gue untuk ke pembangunan proyek. Benar. Bokap gue tuh dulu kontraktor cuman nggak ikut ke pemerintahan dan gitu gitulah, dia cuma kayak ngebangun rumah, klaster dan lain sebagainya macamnya. Kurang lebih kayak gitulah. Dia pengen gue untuk desain, kata wah lumayan banget nih rezeki, kebetulan bokap gue kan baru meninggal dan gue butuh duit juga, entah itu buat kampus dan segala macam. Akhirnya ya udah gue yain. Nah ketika berjalannya waktu ada satu permasalahan dari teman gue ini. Dia bilang dia mau nge-hire head barista dari salah satu brand coffee ternama lah di Indonesia. Lu banyak lihat cabang-cabangnya, cuman enak banget. Pasti lu kopi anak muda tuh suka karena dia creamy dan segala macam. Oh itu kopi enak banget. Enak banget. Tapi kopi franchise, Coffee to Go. Dulu tuh ada di daerah Gading Serpong untuk dapat pom bensin. Dia pengen ngajak salah satu head baristanya untuk masuk ke situ. Tapi kalau nggak salah head baristanya itu minta gaji awal agak gede tuh, gue lupa 10 juta atau berapa juta gitu per bulannya. Oh, kayak gitu. sekitaran segitu lah. Iya, sedangkan temen gue ini tuh budgetnya ngepres. Jadi gue sebagai teman karena gue ngerasa rugi banget gitu kan untuk lu di awal lu udah nge-spend gede untuk di head barista dan kerjaannya ya udah cuman mengelola si coffee shop, mengelola si bar area bar gitu kan, karena head bar bukan dia nggak akan bisa manage dan segala macam. Gue ngomong ke dia, lu harus cari orang yang lebih paket komplit kurang lebih gitu. Dia bisa ngapa-ngapain, dia bisa ngabar juga dan segala macam. Tujuan gue hanya kayak gitu doang, karena gue nggak memberi saran. Oke kayak gitu. Karena gue masih fokus juga sama coffee shop gue si Oasis ini. Nah selang 1 hari dia bilang oke gue pikirin. Besok aja dia ngajak gue, udah kita tutup aja si Oasis, lu ikut gue kata dia. Bangun si coffee shop ini. Oh, berarti lu alurnya awalnya ke coffee shop ini dulu. Iya, jadi setelah itu gue mikir sekitar 2 hari, sehari nggak sampai sehari malah. Gue mikir, gue nih butuh duit cepat, jadi oke lah gue yain ajakannya. Oke boleh, karena gue ada beberapa hal yang gue kuasai lah, contoh kayak editing gue bisa untuk editing foto, video, kayak Illustrator atau Photoshop atau Adobe Premiere Pro gitu-gitu gue bisa. Untuk manajemen juga sedikit-sedikit, untuk mengelola brand dan lain segala macam, ngebentuk brand dari awal itu bisa juga karena gue dulu jurusannya tuh PR, SC. Kalau di kampus gue tuh Strategy Communication. Diajarin tuh cara bikin brand dari nol, cara bikin logonya dan segala macamnya. Udah. Akhirnya gue masuk karena gue mikir gue butuh duit cepat. Satu, dia make gue untuk mengawasi pembangunannya, bukan buat ngeborong ya. Kalau ngeborong kan semuanya dari gue segala macam bla bla. Ini tuh cuman gue ngawasin doang. Gue dapat duit fresh dari situ sekitar 4 juta ya kalau nggak salah, 4 juta atau 10 juta gue lupa, dari awal sampai kelar. Setelah itu ketika gue jadi
bekerja di situ, Ah, bareng di situ ya kita ngebangun. Gue disebutnya di situ tuh diajak dikasih kemurahan hati lah sebagai founder juga di sana. Jadi ada gua, teman gua sama pacar teman gua lah. oke, berarti waktu itu 3 founder tuh. Iya kurang lebih kayak gitu. Mm-mm. Akhirnya kita jalanin. Gua founder tapi nggak bukan owner ya, Iya, ya. bukan pemilik, cuman founder aja. Jadi Pendiri kayak aja, founding father pendiri. pendiri. Iya. Nah tapi di situ gua setelah negosiasi dapat si gaji itu kalau nggak salah kita sama boleh sebut ya nggak apa ya? Nggak apa-apa kalau emang nggak mau ntar bisa gue. Oh gitu tidak ya? Iya Ya bisa, udah. bisa. Kita sama sharing profit sekian puluh persen. 10%. Oke, berarti ada pembagian di situ. Maksudnya inilah udah ada perjanjian semacam itulah. Udah ada perjanjian semacam itu bener. Gak biasa gue pakai bidan ya. Iya udah ada perjanjian semacam itu. Oke, Hmm? berjalan. Pada umumnya ya bisnis tuh nggak ujung-ujung sukses gitu lah. Benar, Banyak benar banget. banyak proses sulit yang dialami di sana. Hmm. Gue sempat ngalamin kayak sales sempat 400.000 yang kayak gitu gitulah. Sales masih Oke. ratusan ribu untuk nyentuh 1,5 juta itu aja susah. Nah jadi cerita uniknya nih sharing profit gue tuh dikasih setelah gue dapat sharing profit itu ketika udah mencapai targetnya itu sehari 1 juta. Target 1 hari 1 juta. Iya, Oke. tapi itu awal. Awal. Terus gue giniin 1 juta mah ya apa gampang, gampil 1 juta mah. 5 juta juga bisa Iya, kata gue betul gitu. banget itu. 5 Lu juta gue juga bisa. orangnya suka tantangan tuh. Iya. Oh ya udah kalau lu ngomong kayak gitu, gue naikin target lu jadi 1,5 aja satu hari. Hmm. Oh ya udah apa? Gampang banget. Kata dia gini positif PD boleh cuman terlalu kita juga harus realistis lah. Oke. Oke 1,5 gue jabanin. Awal susah banget men. Susah Awal. banget untuk nge-reach si 1,5 itu. Ratusan ribu awal 1,2. Mungkin pas awal-awal ada baru buka hype gitu ya. Jadi orang masih pada datang ke sini kayak kok susah gitu. Kadang sepi juga apalagi kadang juga hujan karena sebagian kan outdoor juga kan. Oke, Sebagian iya. outdoor dan dalamnya juga nggak AC waktu itu. Hmm. Masih kipas. Jadi untuk orang juga masih gerah lah. Hmm. Susah. Jadi kita sama-sama sama teman-teman gue itu, si para founder ini kita brainstorming gimana caranya untuk naikin untuk si coffee shop kita ini gitu lah. Karena kenapa gue bilang coffee shop kita? Karena ketika gue kerja atau terjun ke dunia sesuatu, bahkan gue sempat kerja juga di kantoran, gue tuh nganggap tempat kerja itu adalah milik gue. Supaya ketika gue kayak gitu, gue kan ngasih 100%, 1000% effort. Iya. Mau gue begadang, mau gue kayak kuli segala macam, gue nggak peduli. Yang penting ketika gue udah menganggap itu milik gue akan serius, seserius-seriusnya. Kurang lebih kayak gitu. Gimana caranya kita naikin coffee shop kita? Ya udah, waktu itu pas pandemik, tapi udah mau berakhir men. Oh, udah new normal lah. Iya, udah kayak gitulah. Udah ada, udah PSBB tuh udah mulai longgar, udah boleh lu lah, udah boleh lu nongkrong di coffee shop. Terus udah ada 1 atau 2 poster event yang keluar. Nah, ketika pada saat itu gue ngelihat satu kebutuhan dari audiens kita nih kaula muda lah gitu yang nongkrong di coffee shop karena demografinya gue taruh ke apa sih namanya generasi muda lah. Kurang lebih gitulah. Dewasa muda ke bawah lah, remaja dan lain sebagainya macamnya. Kita tuh haus akan hiburan. Ya ngasih lu 2 tahun ya kan nggak bisa ngapa-ngapain cok. 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain pasti lu kangen hiburan, nggak ada event, nggak ada apa yang dulunya lu suka nonton konser dan segala macam. Jadi ya udah kita hajar di section event aja nih mumpung belum ada yang mulai. Berarti lu ngadain istilahnya semacam live music lah ya. Live musik dan lebih luas lagi. Nggak sekedar live musik. Kalau live musik itu lebih biasa. Maksudnya ketika gue bikin itu dan teman-teman gue bikin itu coffee shop live juga udah mulai kayak gitu lagi. Walaupun tadinya tuh cuma hanya coffee shop yang artisan yang kayak cuma lu datang ngopi. Mulai ngeliat nih sekarang marketnya udah bergeser ke event gitu kan. Marketnya udah bergeser ke event. Jadi kita menciptakan satu pembeda yaitu tematik di coffee shop. Kayak contohnya nih, set ini bisa disebut tematik. Apa? Misalkan forest atau nature, hijau. Nah, begitu pula pada section live music. Ntar kita bikin. Waktu itu sempat yang kayak lu jadi perompak, kita rubah tuh si panggungnya jadi kayak kapal bajak laut. Terus ada lagi kayak misalkan kayak rumah gitu kan. Kita rubah lah setnya segala macam. Lebih kayak kalau lu dulu tuh suka nonton OVJ, setnya berubah. Nah itu untuk si live musiknya, untuk tema panggungnya dan dress code si pemain musik. Udah long story short,
mencapai kesuksesan besar dulu dari salah satu event. Dulu belum ada DJ itu ya, DJ karaoke itu kita udah ngeinisiasi terlebih dahulu, naik mau kenceng set sampai akhirnya stabil. Udah naik pelan-pelan stabil di atas. Dengan sales yang udah lumayan bagus dan segala macam, gue ngerasa udah cukup nih. Udah cukup gue untuk di sini. Maksudnya istilahnya kalau main game lu udah tamat gitu apa gimana? Bukan dibilang udah tamat sih, kalau udah tamat juga agak sombong ya. Dan sih kayak jujur gimana? yang nggak ini aja lah, nggak agak sombong lah menurut gue, agak arogan. Cuman emang di dalam hati gue ngerasa ya gue mau ngapain? Ini udah peak. Ketika gue tambahin nggak akan muat, karena tempatnya nggak sebesar itu. Ketika diapin lagi lu maksa ya nggak muat. Ketika banyak orang yang mau ke sana tapi penyedia tempat itu hanya muat sekian puluh atau ratus orang, ya nggak ada. Ini udah peak, udah kalau di sound mah tuh udah masuk merah, lu nggak tembusin lagi nggak bisa. Yang ada ntar kotor segala macam bla bla bla. Gitu. Itu yang waktu itu lu lihat dari coffee shop itu. Iya, dan itu menurut gue mutualisme sih, mutualisme dalam artian itu tuh hadir ketika gue emang butuh, dan satu lagi dia juga ketemu mungkin orang yang tepat. Ketika dia ngebikin itu dengan modal yang kurang, dia ada bukan beberapa sih, sebagian besar dari yang ada di sana itu dibawa dari coffee shop gue yang lama, kayak mesin kopi, kayak grinder, kayak sampai ke sloki, sampai ke tempat bin, sampai ke sofa. Itu banyak yang ngambil dari coffee shop lama gue ke taruh situ. Coffee shop si Oasis ini. Setelah itu teman gue ini bilang, oke, pelan-pelan gue cicil ya, gue bayarin alat-alat lu. Ya udah dibayarin timbangan lah segala macam kayak gitulah. Gue develop kopinya, gue segala macam. Akhirnya udah rame. Itu juga berkat apa sih, bahu membahu kita bertiga dan teman-teman tim lainnya. Akhirnya bisa lah coffee shop itu berjalan dengan lancar, sukses sampai stabil sampai sekarang. Mungkin bisa dibilang salah satu coffee shop paling rame ya di Tangerang ya. Bukan salah satu, nomor satu mungkin. Paling rame nomor satu. Gue berani jamin paling rame Tangerang. Tangerang kota ya. Berarti ini penonton pasti pada bingung nih. Tahu lu pasti. Apa nih yang dimaksud nih? Paling rame, keren banget. Dan ya udah, akhirnya gue cabut. Nggak cabut dulu. Akhirnya gue ngomong, gue mau cabut nih. Karena gue stick to the plan gue awal. Gue tuh orangnya nggak bisa kerja sama orang, men. Karena gue pengen memutusin sendiri. Oke. Ya gue pengen segala keputusan tuh ujung tombaknya ada di gue. Jadi kayak salah satu alasan kenapa gue nggak bisa cabut. Gue cabut dari sana juga. Ketika gue punya plan A, B, C, D, E, F, G, itu tuh gue hanya bisa kayak ngasih saran, dan mungkin gue bisa sedikit ngatur. Cuman ujung tombak keputusan tuh ada di teman gue, karena dia sebagai owner kan. Ya, jadi gue nggak leluasa lah. Ya, gue pengen gue lebih berkembang lagi, gue biar lebih leluasa. Akhirnya gue cabut karena di salah satu di lain itu juga tujuan gue kan pengennya gue jadi owner coffee shop seperti sebelumnya. Ya, kalau di situ gue statusnya apa ya kemarin ya, GM mungkin ya, general manager. Jadi owner, GM ke gue. Walaupun di belakang itu ada title founder juga. Gitu. Oh, jadi itu maksudnya alasan terbesar lu lah. Iya. Dan untungnya temen gue yang kemarin mau modalin di tempat gue yang awal, dia pada masa gue ngebangun si tempat temen gue ini, temen gue yang mau modelin Oasis itu, kan gue tinggalin tuh, nggak jadi, gitu, nggak jadi, gue bantu temen gue. Nah, pada saat proses itu dia ngumpulin duit, dia kontraktor juga, tapi kontraktor pemerintahan, kayak bikin jalan, bikin perairan dan segala macam. Dia ngumpulin duit. Ketika ketemu sama gue lagi, ketika gue udah keluar, itu tuh duitnya udah berkali-kali lipat, mungkin 10 kali lipat dibandingkan pas ketemu nawarin gue. Oh, berarti udah jelang setahun ada duit 10 kali lipat dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Iya, dengan orang yang sama. Gitu. Ayo kita bangun lagi segala macam bla bla bla. Oke. Karena emang di basicnya nggak ada bisnis, dan gue mungkin udah ada beberapa track record untuk ke arah sana, manajemen dan lagi pembentukan segala macam. Nah, sebelum temen gue yang lama ini tuh nyamperin gue untuk nawarin lagi, yang tadi itu, yang modal udah di 10 kali lipat, itu tuh ada 6 tawaran yang udah gue tolak, tawaran yang sama. Dengan modal selisih 100-150 jutaan lah. Ada yang waktu itu sampai 700 juta. Ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa, aman. Ada 6 orang, termasuk. Terus ada lagi salah satu coffee shop legend yang istilahnya jadi panutan gue. Sempet ngomong ke temen gue, Is, lu mau nggak gawe di tempat si A gitu?
lu minta gaji berapa segala macam bla bla. Karena mungkin gue kurang paham kenapa orang-orang begitu tertarik, tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah gitu ya, ada jalannya ke situ. Tapi gue tolak-tolakin tuh 6 pekerjaan karena gue ngerasa kayak kurang serk lah gitu. Nggak terlalu upgrade. Gue tuh pengennya langsung tas gitu, mencelak gitu. Iya. Udah, long story short, gue serak lagi sama teman gue yang lama yang mau modalin. Oke, dari 6 itu akhirnya lu Yang ketujuh lu yang ketujuh gue serak. Oh, ini berarti bener ya, maksudnya ketika lu kerja di satu tempat gitu, lu misalkan digaji sekian, cuman lu mengeluarkan, gue bilang lah 1000%. Ya. Dan akhirnya walaupun 1000% itu nggak dikeluarin sama tempat lu yang lama, orang lain melihat harga lu segitu. Alhamdulillah kayak gitu. Enggak maksudnya itu real ya. Karena dia ngasih tahu ke gue juga, maksudnya gue lihat bukti-bukti otentiknya lah. Dan jujur gue bangun tempat segede gini, 700 meter persegi dengan bangunan permanen gede lah menurut gue ini. Coffee shop yang cukup gede, gue pun nggak yakin ya gue berdiri di sini sekarang itu tanpa modal, no. Ketika ya mungkin itu adalah bayaran ketika kita contoh misalkan kita digaji 3 juta, tapi kita bekerja seperti orang yang digaji 20 juta. Iya. Mungkin itu bayarannya, walaupun dari yang sebelumnya ya kita tetap digaji 2 juta. Mungkin bayarannya di sini, alhamdulillah. Akhirnya gue jalan sama dia, ngebikin perancangan, nama dan lain sebagainya. Makanya gue bikin nama Dom Social Hub. Dom Social Hub itu artinya dari domnya itu dominasi, sosialnya itu sosialisasi, hubnya itu pusat. Jadi secara gamblang artinya adalah pusat orang-orang yang akan mendominasi di masa depan. Kurang lebih gitu. Berarti ada slogannya gue ini apa? 45 generasi emas di sini. Bisa. Ya salah satunya mungkin mimpi gue adalah untuk siapa tahu bisa ngebantu orang-orang yang untuk menghadapi 2045 ya. Generasi Indonesia emas ya itu ya. 2045 generasi Indonesia emas. Karena bonus demografi Indonesia itu lagi bonus demografi, jadi lebih dari 60% masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia itu nantinya adalah orang-orang usia produktif, men. Anak-anak muda kayak kita. Jadi gimana pun gue di sini siapa tahu bisa berkontribusi lah, walaupun 0,00 sekian persen dari part itu mungkin bisa. Jadi kita bayar pajak juga. Jadi kita mungkin mengurangi sedikit angka pengangguran, walaupun nggak banyak ya. Di sini tuh yang kerja sekitar 30 orangan ya sekarang. Sekarang 30. Ya, awalnya 45. Awalnya 45. Ya, awal 45. Sekarang jadi gue main part time semua. Kayak gitulah. Udah ke situ lah arahnya. Jadi salah satu visi misi kita salah satunya adalah mencetak 100 kolaborasi selama 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. 100 kolaborasi selama 2 tahun. Iya. Sekarang kira-kira ada berapa kolaborasi? Sama yang kemarin kalau nggak salah 57 ya. Udah 57? Ya, selama setahun. Wah, anjir gila. Masih lewat banget anjir. Lewat aja 7 lah. Gitulah. Jadi Dom Social Hub ini juga ngebuka banget nih buat lu misalkan punya local brand atau lu punya band musik segala macam, lu mau collab, mau bikin acara di sini nggak usah bayar gratis, lu pakai tempatnya. Kayak gitu. Ini serius nih. Serius benar. Ini serius nih. Ini serius kalau langsung datangin aja Faisal Jufri. Faiz Al Jufri. Faiz. Nama gue tuh Faiz Al Jufri itu marga. Gimana sih lu katanya gue brother? Berarti gini apa? Lu kayak apa? Monkey di Luffy. Gue ketanya Faisal. Gak serius, gue tanya Faisal Jufri. Gue tanya gak Faisal Al Jufri ternyata. Bukan, Faiz Al Jufri. Oh, Faiz Al Jufri. Anjir gue sorry pada tahu. Jadi nama panjang gue lu tau emang? Muhammad Gilang Mandala. Ramadan. Iya. Mandala siapa tuh? Mandala bokap. Oh ya, tapi lu gak ada Mandalanya ya? Gue ada Muhammad Gilang Ramadan Mandala. Oh iya, panjang ya. Wah, jadi enggak, maksudnya lu setiap ketemu lu itu udah lama nggak ketemu ya. Cuman sekalinya ketemu, jujur lu salah satu orang yang istilahnya setiap ketemu lu nih ada ilmu baru, terus ada istilahnya ada semangat baru dan sebagainya. Lu tuh salah satu orang yang bisa memancarkan aura itulah. Benar nih. Alhamdulillah. Enggak, itu real ya. Maksudnya kalau gue bertukar pikiran sama lu gitu, maksudnya ngobrol sama lu, mungkin karena lu lebih banyak makan pahitnya kehidupan ya. Asik, kira-kira. boleh. Enggak, serius, pahitnya kehidupan lu banyak loh cerita lu yang apa, dari lu punya duit 17.000 udah. Aduh, kok lu tahu? Oh iya, gue pernah cerita ya. Cerita ya, punya duit 17.000, terus 17.000-nya itu lu beliin kalau nggak salah saus levante sama inian ya apa? Apa coba? Namanya
spaghetti. Benar. Dan akhirnya lu bikin apa kayak di Kutre sebutannya apa? Mika. Mika Mika. kayak gitu, terus lu jualin lagi Di kampus gua. di kampus lu, dan akhirnya maksudnya dari 17.000 itu lu bisa menghasilkan 100 lebih lah. Ya, kurang lebih segitu. Ya 100.000 lebih. Maksudnya susahnya lu nih, kayak gitu tuh kayak dibilang motivasi lah, pikir gue Itu yang pas gua kabur ya dari rumah ya. Iya benar, pas gua kabur. Jangan kabur ya, apa? Minggat. Mencari jati diri ya. Oke, siap. Iya. Biar keren dikit. Enggak, itu berantem gua sama bokap gua anjing, gua kabur. Oh, itu. Iya. Jadi gue lewat sholat subuh, men. Oke. Gue lewat sholat subuh, Heeh. gue baru bangun ya. Heeh. Lu tau gak sih, gue tuh orang yang susah dibangunin. Jadi sekalinya dibangun tuh langsung ditarik gitu tuh. Iya, Gue langsung diberdiriin. Lu kan gua Sepanang gak sih? ngebangunin lu. Susah. Susah gimana tahu. Kepala gue sepanang, bokap gue nasihatin segala macem. Pokoknya emak gue tuh dulu iseng lah ngebecandain gue. Naro, gue ngejawab. Nada gue mungkin sedikit tinggi di situ. Nah bokap gue tuh sangat menjunjung tinggi hormat pada orang tua lah. Digaplok gue langsung. Cabut tuh dari rumah. Oke, gue tantangin lah. Gue penasaran juga. Oke, gue yang sekarang tuh dicabut berapa lama sih? Akhirnya gue ngebalik 2 tahun. Jadi itu petarung tuh. Maksudnya setelah 2 tahun itu lu balik bisa nyari duit sendiri, Oasis kan itu. Iya benar. Enggak, sebelumnya tuh vendor dulu, men. Gue nge-vendor. Terus lu maksudnya main event tuh jago tuh. Gue nge-event dulu tuh jualin tenda-tenda, sound system, panggung gitu-gitu. Sampai gue tuh dulu kaget sempet dapet vendor nyewa 3 hari 55 tenda. Anjir, 55 tenda kali 3. Waktu itu tuh satu tenda gue inget banget tuh orang mau gue untungin. Misalnya dia nggak tahu harga ya. Gue untungin tuh satu tenda kalau nggak salah 150.000. 250.000. 150.000 untungnya dari satu tenda kali 50 kali 3 hari. Gue kaget anjing, jadi enak banget ya ternyata jadi event ya. Jadi vendor ya. Enak banget akhirnya. Yaudah, gue lanjutin dulu di situ, geser ke jualan merchandise, men. Jualan merchandise. Iya, jadi ngeproduksi merchandise. Dulu tuh salah satunya kulit. Dulu tuh klien gue kalau nggak salah satunya tuh dealer mobil sport di Jakarta Selatan, Radio Dalam. TDA Luxury Toys. Jadi dia bikin dompet. Kalau mobil sport, men, pakai sarung tangan nyetirnya. Nah, gue ke Garut nyari vendor segala macam. Akhirnya dapet yang paling murah, gue jual. Gue modal gocap, gue jual 3,5. Untungnya berapa tuh? 300.000. Dia bikinnya 200. Wah. Enak, men. Udah tuh di situ gitu, cuman gue bingungnya duit gue tuh habis mulu. Jadi mungkin ini salah satu kekurangan gue ya. Mungkin impulsif gitu lah. Ketika gue punya duit nih, misalkan cair 24 juta tuh dari vendor, set. Gue lagi galau nih, set. Gue lagi galau terputus atau gimana. Gue punya teman-teman yang baru kenal, gue ajak jalan-jalan seminggu. Gue bayarin semua. Kayak itu aneh sih kayak gitu. Itu salah satu hal. Maksudnya itu salah satu hal yang gue tahu juga dari lu. Manajemennya kurang bagus itu. Bisa dibilang tipikal orang yang over royal nggak sih? Sebutannya over royal. Mungkin. Dan bahkan itu salah satunya. Ketika lu bahkan mungkin itu royal itu hal yang baik, tapi ketika lu berlebihan itu akan nusuk ke diri lu sendiri. Gue kerja capek-capek. Misalkan untung 24 juta, itu gue ingat 24 juta. Gue beliin dulu sebelum gue jalan-jalan, gue beliin dulu mesin kopi yang akhirnya dipakai di tempat coffee shop teman gue yang gue bantu ini. Udah, gue beliin tuh coffee shop mesin kopi satu kalau nggak salah harganya 3,8 hampir 4 lah, 4 sama garansi jatuh. Oke. Jadi ketika tuh alat lu dorong aja, lu alat rusak nih atau enggak udah jelek, lu dorong aja. Itu garansi. Jatuh garansi ganti baru. Kamu 4 juta kurang lebih. Gue beliin itu, sisanya tuh kalau nggak salah 20 juta. Gue pakai jalan-jalan, ngajak temen gue kalau nggak salah 4 orang. 4 orang itu ke Bandung, ke Garut untuk nemenin. Padahal itu teman baru semua. Satu doang yang teman lama, temannya sama gue. Sisanya tuh teman baru, makannya di cover, transport gue sewa, waktu itu mobil seminggu. Wah, pokoknya kayak gitu lah. Habis ketahuan berapa tuh. Habis lah pokoknya tuh. Sisa 20 juta kalau nggak salah kesisaan 1,5 doang. Nggak berasa ya, tapi berkat itu gue move on dari mantan gue. Tapi ketika gue move on, dia ngajak balikan, bangsat. Balikan lah kalau gitu. Itulah kocaknya begitulah. Jadi sebenarnya healing gue nih nggak berguna. Ngerti gak sih? Iya. Ya anjing. Kalau mau balikan masa belum healing, bangsat. Bener gak sih? Ya sia-sia ya. Iya, gue udah ngeluarin duit banyak. Iya, jadi galau. Ya udahlah, siapapun yang bisa nemenin gue, yalah. Mumpung lagi ada. Karena mungkin gue kebanyakan gak adanya ya. Jadi gue aware ketika kayak gitu tuh, mungkin contoh misalkan kayak lu lagi makan, lu ngajak makan segala macam dan ada gue.
mungkin ketika itu gue juga pengen makan, Hmm. cuman mungkin lo nya nggak peka, jadi dulu nggak beliin gue makan ketika Iya, gue lagi nggak punya duit. Dan ya udah, ketika gue punya, jadi gue ngasih gitu. oh, itu perasaannya gitu sih, kadang kita Iya, maksudnya anjing gue lapar. nggak megang duit, lapar kok. Iya, Sama. orang-orang pada beli makan, lu makan nggak? Nggak. Ya kadang gitu tuh, maksudnya sedih tuh kayak gitu. Cuman kalau gue bilang, lu yang waktu itu kan juga sempet cabut tuh gue dari rumah tuh, yang gue nyamperin gue. Yang bikin warkop. Iya, yang bikin Ah, warkop itu ngaco. Cuman sekarang udah digusir. iya bangsat. Baru berapa bulan itu ya? Iya, makanya gue bikin apa kayak kurang oke aja. Gak lama gusir, gak lama Bangsat. gusir, ngaco. Nggak lama gusur. Lu datengin gue, wah ngaco sih itu, lu dateng terus rokok. Gue bilang nggak usah, tetep aja lu beliin anjir. Sampai kita nggak boleh ya? Jika jangan. Ya pokoknya bikin warkop tuh butuh modal, salah satu tuh bangku. Heeh. Kita lagi jalan-jalan tuh waktu itu, men. Kebetulan naik pick up ya kan. Wah, soal ini mah bandelnya kita lah. Lihat bangku tuh, bangku apa sih tuh? Bangku kayu ya? Iya. Pinggir jalan. Udahlah, angkut aja ke pick up. Anjir. Wah itu. Ya kan nggak punya modal anjing. Wah, patah, Cok. Maaf, pohon. Iya, pantas nggak tahan lama. Iya, bener. Itu hukumannya, men. Itu sih hukumannya sih. Cuman ya udah belajar lah dari situ ya. Jujur sumpah lu. Nah, itu istilahnya perjalanan dari untuk bisa bikin coffee shop kayak gini. Jujur 0% gua. Nah, 0 rupiah gua ngeluarin Bikin duit. ini. Iya. Asal lu ada riwayat baik, orang lu bisa dipercaya dan lain sebagainya macamnya, insya Allah. Dan lu bisa bekerja keras gitu ya. Nggak hitung-hitungan, insya Allah lah bisa lah. Gitu. Jadi bullshit lah orang ngomong lu mau bikin usaha mah harus modal nomor satu. Nggak perlu anjir. Ya, udah berapa kali gue bikin usaha tuh gak pakai modal sama sekali. Mungkin modal yang ada keluar modal kayak bensin, buat rokok diri pribadi. Cuman itu nggak bisa gue sebut modal karena uang itu nggak masuk ke usaha. Ketika masuk ke usaha baru sebut modal menurut gue. Itu mah pengeluaran pribadi. Gitu. Bisa pasti. Itulah, walaupun belum seberapa, insya Allah next time bisa lebih banyak. Itulah, doain aja. Tadi apa ya? Ada satu hal lagi yang pengen gue tanyain sama Apa? Kayak apa? Oh Kuliah. iya, maksud gue ini bukan kuliah di sini. Jangan Kan pas lu kuliah. di sana kan lu as a founder lah, terus bukan owner. Oh, di tempat lama nih? Nah, kalau di sini berarti lu as owner, as founder juga. Ya, benar. Makanya waktu itu tawaran yang paling menarik lu di sini. Semuanya yang lain nawarin jadi owner juga. Berarti di sini yang paling oke lah. Paling oke menurut gua. Orang yang gua udah kenal. Jadi orang ini yang suka nyikat gua pas SMA. Gue SMA tuh bandel banget. Terus? Bandel banget, nyolot banget. Semua orang kayak gue berani gitu gua tantang. Nah, gue masuk SMA 1. Dan gue tuh ngira SMA 1 nih orang-orang culun paling. Paling gue jadi pentolan satu di sini. Gue mikir gitu ya nggak sih? Iya. SMA 1 paling isinya sorry to say ya orang-orang cupu yang nerd belajar kayak gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Pinter ya? Karena terkenal pintar. Ternyata nggak kayak gitu anjing. Anak nongkrongnya juga banyak dan lebih gila. Selalu masuk ke dalamnya. Iya, ada senioritas dan segala macam. Akhirnya nggak bisa lu namanya ngelawan sama senior. Bisa lu digebugin satu angkatan. Banyak. Kasarnya begitu. Maksudnya nggak satu angkatan yang nongkrong. Dibela lah. Isinya lu harus respect. Dan itu juga salah satu hal yang merubah gua. Temen gue yang berdua di Dom Social Hub ini adalah temen gua yang dulu suka nyikat gua, ngerti gak sih? Gua nyolot dia yang nyikat. Gua diserampang, gua diapain. Akhirnya sekarang mungkin kita sama-sama udah lebih dewasa, akhirnya kita klop. Itu mungkin salah satu orang yang gua paling anjing nih, ntar ketika gua lulus, gua incer nih orang. Tapi ternyata jadi teman dan ternyata masih sepupuan. Oh, masih saudara. Masih saudara. Jadi dia punya nenek tuh Arab juga, Asegaf. Jadi marganya Asegaf kan kalau gue Jufri. Jadi kalau diurut masih sepupuan gitulah sama kakek gue. Sepupu jauh. Kocak kan juga. Itu lucu sih. berantem ternyata saudara. Iya, anjing. Kalau gitu kan enggak ya. Kalau gitu gue juga nggak akan nyolot gitu. Jadi gue kalau dikasih tau mah pasti nggak jawab. Iya, namanya dulu kan lu nggak tahu ya. Sebelum kita sudah ini. Itu doang pertanyaannya. Tapi lama ya di situ ya. Ini udah lumayan lama. Oke. Mau sejam. Kagak kuat ini. Iya. Tuh lihat udah ada overheat gitu. Oh iya. Okay. Iya, ada beberapa pertanyaan random ya dari gua. Apa tuh? Satu, ketika lu dilahirkan ke dunia dan lu harus lahir jadi makanan, kira-kira makanan apa yang bakal lu pilih? Unik nih.
lahir ke dunia dan jadi makanan. Iya. Makanan apa yang gue pilih? Lu bakal jadi Gue sebenarnya punya 2 jawaban. Nah, Jawaban pertama adalah jawaban yang terlintas dari diri gue. oke. Mungkin itu karena gue suka. Pertama bubur ayam. Bubur ayam. Karena gue suka doang. Karena lu suka. Iya, itu doang alasannya. Yang kedua. Dan yang kedua, satu detik kemudian gue mikir, kayaknya gue pengen jadi es krim dengan lapisan emas 24 karat. Kenapa? Karena gue pengen nantinya ketika gue jadi makanan, at least nggak semua orang bisa memiliki gue. Kurang lebih kayak gitu. Karena Satu detik kemudian. Karena itu mahal. Iya. Semua orang nggak bisa milikin gue, semua orang nggak bisa ngerasain gue. Cuman ketika dia merasakan, orang yang berkemampuan untuk beli es krim dengan berlapis emas 24 karat, pasti dia udah memiliki kemampuan. Dan ketika makan dia juga pasti nggak akan menyesal. Dia happy karena rasanya dan lain segala macam. Kayak gitu sih. Oke. Pertanyaan kedua. Apa tuh? Sama kayak gitu, cuman lu terakhirnya sebagai minuman. Kira-kira Minuman ya? apa lu yang bakal lu pilih? Kalau dibalikin itu sama, cuman gue kepikirannya strawberry sih. Strawberry smoothie. Rasa strawberry yang ada es krimnya gitu juga mungkin. Strawberry smoothie. Vanilla gitu lah. Strawberry vanilla. Alasannya karena lu suka aja itu. Alasannya karena gue suka. Yang kedua, strawberry adalah satu-satunya buah mungkin yang bisa gue makan. Gue gak suka buah, men. Banyak. Sama gue juga sama. Sayuran enggak, buah enggak. Ketika gue beli jus, gue cuma bisa beli jus strawberry. Yang lainnya muntah gue. Sumpah segitunya. Segitunya. Kalau gue sama sih. Jadi kalau misalkan gue makan nih satu meja, terus di depan ada yang makan buah-buahan gitu. Itu gue gak bisa aja. Kenapa? Kayak udah enak duluan aja, ngerti gak lo? Karena kepikiran sama baunya apa segala macam lah seperti mungkin itu. buah kuldi mau ya? Enggak ya? Udah diterjunin lagi Ya, gue. balik lagi. Balik lagi ntar. Nah, yang terakhir. Apa tuh? Ini cukup ini sih. Ketika lo dilahirkan sebagai superhero ke dunia, lo bakal ini jadi superhero apa? Mungkin ya. Gue ada 2 superhero yang gue suka. Yang pertama itu Flash. The Flash. Atau mungkin Quicksilver oke lah. Quicksilver. Karena gue maraton si X-Men juga. X-Men Universe. Quicksilver oke. Jadi gue bisa sat-set lebih cepat daripada orang lain. Gue bisa ngerjain. Contoh misalkan dengan segala keterbatasannya sekarang. Gue bisa ngerjain misalkan 10 tugas dalam satu hari. Mungkin ketika gue punya kemampuan Flash, gue bisa 1000 tugas. Jadi sat. Nah, kayak gitu lah. Itu yang pertama. Itu doang sih udah. Itu aja. Nggak lagi. Yang lain nanti. Jadi kalau nggak Quicksilver, The Flash. Ya, satu lagi sebenarnya bisa kemampuan menghilang lah. Gue kayaknya tahu sih kemampuan menghilang buat apa. Ada. Ya, jadi kalau misalkan ada teman pinjam kalau ada teman pinjam 100 kan. Iya. Enggak. Tapi kalau butuh kasih lah. Bukan buat ngintip, bukan buat itu aja kalau teman pinjam. Oh, lu ke sana sih arahnya. Tapi boleh sih. Gue pertanyaan yang ini terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan sih. Tambah lagi. Enggak, ini bukan pertanyaan ya. Ini udah paling terakhir, pesan-pesan sih. Maksud gue buat gue kan tadi maksudnya ngeliat dalam sosial itu sih dominasi sosial hub, jadi tempat-tempat orang yang akan mendominasi dunia. Insyaallah, amin. Ya pesan-pesan lah buat mereka nih, anak-anak muda yang mungkin baru lulus terus sekarang lagi bingung mencari pekerjaan, mereka sedang terpuruk atau sebagainya. Lu kan sempat ada di posisi itu dan alhamdulillahnya lu bisa bangkit. Ya pesan-pesan lah buat mereka. Ya. Yang pertama sih gue mau terima kasih dulu, terutama ke bokap dan nyokap gue, karena bokap dan nyokap gue itu segitu striknya ngedidik gue dengan segala keterbatasannya. Ternyata itu menjadi kemampuan. Contoh keterbatasan uang jajan, dan tanpa sadar mungkin anugerah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika gue keterbatasan, gue tuh nggak bagaimana kayak terima nasib. Gue lebih ke yang motor gimana cara gue bisa jajan banyak kayak orang-orang. Lebih ke situ. Yang kedua, lu jangan males sih menurut gue. Males utama ya. Mungkin banyak distraksinya ya, karena dalam proses juga gue banyak ke distraksi, men. Entah itu dari game, Mobile Legend. Gue sempet keranjingan PB lagi belum lama. Jadi nggak fokus gue untuk ke pekerjaan, kayak dari point blank game lah istilahnya. Game, distraksi tuh lu harus lu cut nih. Menurut gue salahnya gue tuh gue nggak lama-lama nge-cut. Mungkin dari hubungan yang toksik itu, kalau misalkan udah mengganggu, lu cut. Game online juga, pertemanan yang emang sekiranya fake, udahlah cut. Walaupun lu mungkin berhubungan baik gitu ya, ketika ketemu mesti nyapa dan nggak benci, cuman ya udah lebih ke kesehatan dan kelancaran lu ke depannya gitu. Sama satu lagi yang paling penting,
dari segala cerita yang tadi yang sebenarnya biasa-biasa aja, Wah. ada satu pesan penting yang gue dapat. Oke. Lu tuh nggak bisa mendapatkan semuanya. Akan ada yang harus lu korbankan untuk mendapatkan yang lebih. Iya sih. Contohnya, gua yang gue bilang tadi, gue mau magang, udah tinggal magang doang Mm. dan sidang, gua hilangin tuh, fail gua DO dari kampus. Karena pada saat itu ketika gue berhenti kerja dan fokus ke kampus, yang bayar kampus siapa ya? Oh iya sih. Iya, yang ngasih duit jajan siapa? Mak gue makan dari mana? Itu. Ketika gue ngambil ke, ya udah gue fokus kerja, kita nggak tahu apa yang akan ada di depan, ya kan? Gue nggak tahu di depan ntar gue melarat lagi, tapi gue udah nggak di kampus, ya kan? Jadi gue nggak ada ijazah, gue mau ngelamar kerja yang kantoran akan susah mungkin, karena statementnya gitu ya, minimal S1 S1. Jadi ya udahlah, gue ambil yang agak jalan ngegrinjel gitu ya. Tapi pada saat itu gue aman. Pada saat itu gue ada pemasukan, jadi gue bisa makan, emak gue juga mungkin kebantu gitu kan. Tapi gue nggak tahu di depannya apa. Walaupun kampus sudah dikorbanin kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan kesini gue ngorbanin itu. Anjir, lu mengorban, istilahnya lu mau Ya. mengorbankan pendidikan lu ya. Ya. Padahal itu pesan bokap gue, salah satu pesan bokap gue sebelum dia meninggal. Dan emak gue sampai nangis tuh, pas nangis berkali-kali. Sampai sekarang kan masih suka dapat SMS tuh. Muhammad Faisal Afif harap melunasi pembayaran. Ya kan? Ini gimana nih? Kamu nanti DO, udah DO mah. Iya. Padahal mah belum di DO. Oke. Biar mak gue nggak ini aja. Udah nggak apa-apa. Kita insya Allah akan ada jalannya. Karena emang gue kodratnya nggak bisa gue diatur anjir. Berontak. Ya itulah. Ketika lo mau mendapatkan sesuatu akan ada yang dikorbankan. Waktu juga termasuk pengorbanan. Jadi lo jangan sungkan untuk mengorbankan sesuatu demi mimpi lo. Ya. Karena mengorbankan itu mungkin salah satu sifat yang ikhlas dan apa ya mungkin ya, sifat penjahat juga. Kok penjahat? Penjahat. Lu misalkan mengorbankan teman lu, oh iya sih, itu kan jahat juga. Tapi itu dibutuhkan untuk mengambil step lu. Sudut pandang sih, balik lagi. Sudut pandang ya. Iya, sudut pandang balik lagi sih. Mengorbankan kan nggak bisa, belum tentu kita nginjek dia sampai ngeblas kan, enggak juga. Dengan kita nggak main sama dia lagi karena dia kurang positif, itu juga mengorbankan. Iya benar. Kayak gitulah. Berarti... so bijak banget anjing gua. Enggak, bukan. Enggak, maksud gitu. Enggak maksud. Cuman buat gue lu udah bisa lah untuk gimana ya? Pikirnya gue lu udah bisa untuk ngomong itulah karena lu udah melakukan, ada aksi lah istilahnya dari ya. Iya. Amin. Sampai lu akhirnya ada di titik ini. Oke, makasih banget gue udah dikasih waktu di sini, terus wah anjir dikasih share juga. Besok kalau mau podcast ini lagi aja. Boleh. Apa jadi base camp. Yang penting udah tutup men, atau sebelum buka. Oke. Jangan lupa ada FIS tanggal 10 di Dom Social Hub. FIS Reality Club atau Pamungkas di Enif bisa. Tanggal 10 Maret. 10 Maret. Iya. Oke, di Dom Social Hub. April 14 atau lebih setelah Lebaran akan ada antara Pamungkas atau Reality Club mungkin. Alright, yeah.